Surat edaran dari Kementerian Kesehatan kemarin saya juga terima lewat media sosial, bukan secara resmi dari Kementerian Kesehatan. Dan semalam saat kami mendampingi Pak Wakil Bupati yang melakukan video conference bersama Ketua Gugus Tugas Nasional Majen Doni, kemudian ada Pak Menteri, ada Pak Menteri Menko PMK, kemudian Menkes. Nah, kami yang bertanya, Pak Wakil Bupati Mimika yang bertanya, apa maksud daripada surat edaran terkait dengan tarif tertinggi rapid test? Jadi surat edaran itu dibuat untuk pemerintah kabupaten kota jika menggunakan rapid test buatan Indonesia yang saat ini sedang disiapkan oleh BPPT. Nah, fakta hari ini apakah rapid test buatan Indonesia ada di Timika apa enggak? Ada di Jakarta apa tidak? Berapa dari 500 sekian kabupaten kota dan 34 provinsi, ada berapa banyak yang sudah menerima rapid test buatan Indonesia? Ini semalam Wakil Bupati Mimika yang langsung menanyakan dan dijawab langsung oleh Pak Menteri Kesehatan, Pak Terawan, yang tadi pagi sudah ke Merauke dan juga dengan tim gugus tugas nasional. Jadi itu artinya bahwa kami tetap, dan Pak Wakil Bupati Mimika sudah melaporkan bahwa di Timika kami punya peraturan bupati untuk bagaimana menyediakan layanan rapid test kepada pelaku perjalanan yang akan keluar dari Kabupaten Mika. Layanan rapid test ini bukan diwajibkan oleh pemerintah Kabupaten Mika, tetapi pelaku perjalanan yang harus mengantongi surat bebas COVID ini diikat oleh surat edaran gugus tugas. Kami hanya menyediakan. Yang terpenting buat kita hari ini pada masa wabah COVID yang belum selesai di Indonesia, rapid test ini tolong dilihat bagaimana untuk memutus rantai penularan. Rapid test harus memiliki dua kriteria penting, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Disinilah kualitas rapid test. Rapid test yang sensitif sekurang-kurangnya 95%, dia akan menangkap kasus lebih banyak. Itu satu. Rapid test yang lebih spesifik, dia akan menangkap kasus negatif lebih banyak. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID, kita mau memutus rantai penularan, kita mau mencari kasus atau kita mau mencari orang yang tidak kasus. Sudah pasti pelaku perjalanan harus memenuhi unsur reagen rapid test yang lebih sensitif supaya dia kalau sakit dia tidak berangkat, supaya tidak menularkan ke banyak orang, kan gitu. Nah, ini yang harus dikelirkan. Kita di Timika itu satu rapid test itu harganya 400.000. Biosek bisa dicek di daftar rapid test. Itu impor. Kami mendapat rekomendasi dari BNPB. Kenapa itu mahal? Karena dia pakai dua kaset, satu IgG, satu IgM. Jadi kalau IgG tidak ketangkap, IgM-nya ketangkap. Rapid test yang hanya harga 160.000, 150.000, itu hanya IgG saja atau IgM saja. Jadi kalau orang yang IgG saja, IgM-nya tidak ketangkap. Orang yang IgG tidak ketangkap. Kita ini mau menyelesaikan COVID, mau menyelesaikan wabah, atau mau cari untung rugi? Saya sekali lagi, saya tidak berorientasi pada bisnis. Kami berorientasi pada bagaimana putus rantai penularan. Hari ini Timika hanya di hari 100 ke-5, hari ini hari 100 ke-5 sejak kasus pertama ditemukan, angka reproduksi efektif atau RT itu masih tetap di 0,34. Kita bisa tahan selama 7 hari. Itu bukan pekerjaan gampang. Jadi ini jangan melihat dari perspektif untung atau rugi, tetapi kita melihat bahwa ini ada ancaman besar di depan, belakang kita, kiri kanan kita. Negara tidak mungkin akan berbisnis untuk pelayanan untuk rakyat. Itu yang menjadi terpenting. Kemarin mereka datang dengan rapid test, tapi saya tidak tahu itu rapid test buatan Indonesia atau rapid test impor. Lebih kurang yang dibawa itu ada 14.000 untuk Papua. Tapi kami tidak tahu berapa banyak. Tapi yang jelas semalam Pak Wakil Bupati melaporkan, kami sampai malam ini 16.000 rapid test yang kami pengadaan secara mandiri. Bantuan dari BNPB hanya 1.000.
Hari ini nih, Mimika itu adalah pencetak pemeriksaan terbanyak di Provinsi Papua. Itu satu. Demikian pula pemeriksaan PCR. Kami periksa secara mandiri. Wali Kota Jayapura, Bupati Yapen masih susah bagaimana menunggu hasil pemeriksaan PCR. Bapak Wali Kota Jayapura saja masih menunggu, meminta mesin PCR. Timika ada. Gitu. Dan saya pikir Timika ini tadi malam Pak Ketua BNPB Gugus Tugas Nasional, selama itu Timika diamati secara terus-menerus oleh nasional. Takut jangan sampai Timika ini tidak selesai, timbul masalah baru. Ternyata apa? Justru Timika yang hari ini kondisi Timika bagaimana saya tidak mau bilang lah. Tapi yang jelas Gugus Tugas Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Pak Dandim, dan semua unsur jajaran yang ada di sini. Rapid test tetap masih ada. Mau tahu pelaku perjalanan 3.000 rapid test yang datang itu sudah habis. Hari ini nih, siang ini saya bilang. Berapa lama? 3.000. Hanya seminggu. Karena orang yang keluar masuk Timika per hari itu 1.000 orang. Harus diingat itu. Rapid test kami ini untuk masyarakat yang ada tinggal dalam Timika ini, bukan untuk orang yang pergi keluar. Kan gitu. Ini yang harus dibedakan. Kami juga harus bisa melindungi. Siapa yang harus kami lindungi? Kami tidak memaksa orang untuk melakukan rapid test kalau mau berangkat. Tapi itu aturan yang diatur oleh nasional. Kalau Anda mau berangkat, kami punya. Tapi biayanya segini. Kenapa Anda bayar? Karena memang bukan untuk Anda. Untuk kami yang tinggal di kota ini. Kan gitu. Ini yang harus diterjemahkan baik. Saya baca-baca ini orang ini berpikir wabah atau berpikir bisnis? Kalau saya berpikir wabah. Gitu. Karena ada kepentingan kolektif, tapi ada kepentingan individu. Hari ini yang pemerintah ada adalah kepentingan kolektif, bukan individu.